Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menyertai dan memelihara kami, secara khusus ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh sampai pada kita pada minggu ini dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin." Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini kami menawarkan tema mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika sebagai domba sulit untuk percaya, mengikut dan mendengarkan suara gembalanya, kalau dia sebagai domba tidak mengenal dengan baik siapa yang menjadi gembalanya. Contoh sederhana Bapak Ibu, ketika kita dipimpin oleh seseorang, baik itu dalam rumah tangga, di dalam organisasi, di dalam kewarganegaraan kita, ketika kita tidak mengenal sosok pemimpin itu, apapun yang diserukan, apapun yang diperintahkan, baik itu perintah yang terbaik, tetapi ketika kita tidak mengenal siapa yang memerintahkan itu, maka kita sulit untuk percaya akan apa yang disampaikannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang dikatakan firman Tuhan pada minggu ini. Ketika Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan, "Sampai berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan?" Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus katakan kepada mereka, "Pekerjaan yang telah Aku lakukan, itulah yang menjadi kesaksian tentang Aku. Bagaimana Allah ada di dalam Aku. Segala mujizat, perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia telah dikerjakan oleh Yesus." Itu menunjukkan Allah ada di dalam dia. Dan kesaksian hidupnya itu menunjukkan Allah berkuasa dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Yahudi tidak percaya
Karena Yesus katakan mereka bukan bagian dari kawanan domba-domba Kristus. Kalau mereka bagian domba-domba Kristus, pasti mereka mengenal, percaya dan mendengarkan Kristus Yesus. Ini yang kami katakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apapun yang dikerjakan oleh pemimpin itu, apapun yang dikerjakan oleh orang yang memimpin kita, kita tidak akan percaya akan kerja kerasnya, apa yang diperbuatnya, karena kita tidak mengenal dia, karena kita tidak bagian dari kehidupan pemimpin kita itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat-sangat perlu kita mengenal sosok orang yang memimpin kita. Dalam rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga yang dipercayakan Tuhan. Apakah istri, anak-anak mengenal kepala rumah tangga dengan baik? Sebelum anggota keluarga mengenal kepala rumah tangga, maka apapun yang diserukan, apapun yang diperintahkan, sulit kita sebagai anggota keluarga untuk mendengarkannya, bahkan melakukannya. Karena kita tidak mengenal dia dengan baik. Kita harus mengenali satu pemimpin kita, mengenalnya lebih dalam lagi. Sehingga apapun yang dia ceritakan, apapun yang dia beritakan, apapun yang dia sampaikan, kita tetap mendengarkannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengenalan kita kepada gembala itu sangat penting. Gembala kita dalam kehidupan orang-orang percaya adalah Kristus Yesus. Ya, pemazmur katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita harus percaya Bapak Ibu, Tuhan itu adalah gembala kita. Gembala yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita tidak terlebih dahulu mengenal Tuhan, maka sulit kita untuk percaya kepadanya. Bagaimana kita mengenal Tuhan Bapak Ibu? Dari setiap kehidupan yang kita terima dan peroleh. Kita hidup pada saat ini sampai detik ini bukan karena kekuatanku, tetapi karena ada kuasa Tuhan, ada anugerah Tuhan yang tinggal dalam kehidupanku. Amin. Ketika kita mengenal Tuhan yang berkuasa dan berotoritas dalam kehidupan kita, maka kita percaya Tuhanlah sang pemilik hidup. Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi kita. Tuhanlah yang senantiasa memberikan keselamatannya bagi setiap kita umat manusia. Kita harus mengenal Tuhan sebagai gembala. Kita harus percaya dan mendengarkan apa yang diperintahkannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan kita mengaku, aku domba-domba Allah, Kristus Yesus sebagai gembalaku, tetapi kita tidak mengenal Kristus Yesus dengan baik, dan kita tidak percaya kepada dia sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita boleh diberkati secara iman, Yesus Tuhan dan juru selamat yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dia kita jadikan gembala, kita jadikan pemimpin hidup kita. Maka Tuhan katakan dia tidak akan memberikan kita kekurangan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus percaya seperti yang dikatakan Yesus tadi, aku dan Bapa adalah satu. Merupakan kesatuan karena Yesus ada dalam Bapa dan Bapa juga ada dalam Yesus. Ini adalah iman Kristen kita Bapak Ibu. Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat karena Tuhan Allah Bapa bekerja agar semua umat manusia melihat kasih Allah dan kuasa Allah dalam diri Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mengenali Kristus Yesus dalam iman dan hati kita. Sebelum kita mengenal Kristus dengan baik, sulit kita melakukan apa yang diperintahkan dalam Alkitab ini. Sulit. Kenalilah Tuhan.
Kenali Tuhan yang penuh kasih. Kenali Tuhan yang selalu memberikan anugerah kemurahan-Nya ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa taat dan setia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Bapak Ibu, jadikanlah diri kita domba yang mengenal gembala. Sehingga gembala tetap memelihara, tetap memberikan perhatiannya bagi setiap domba yang terus berjalan seturut dengan kepemimpinan gembala, yaitu Tuhan Allah kita. Amin, kita berdoa. Kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang baik, gembala yang memimpin kami untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap mengenal dan percaya, bahkan mendengarkan perintah gembala kami, yaitu Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.